Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana si'al karami. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya Rabbi bil فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب يا واسع الكرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القاسم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para istrinya, kepada para alim ulama, para masyayikh, para a'immah, juga kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kedua orang tua kita, kerabat, sahabat karib, serta jamaah yang telah mendahului kita, juga kepada orang yang telah memberikan fasilitas kepada tempat ini, dan juga kepada para pengarang kitab yang kitabnya kita baca, Al-Ulama Al-Haramain, Syekh Samir Al-Hadrami, dan juga kepada Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Syatiri, juga kepada para guru-guru kita, wabil khusus guru besar kita Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, wa walidihi Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki, Al-Hubab Fatimah Udadiyah Hubab Radiyah Manarhana Sayyid Abbas Al-Maliki, Abdul Majid Syafan Khairak Walidi Kamal Hashim Al-Walid Ahli Mas'am Jaddi Kamasud Abdul Ghani wa Habib Al-Badir Al-Dad Kalawi Zain Syarifuddin Wali-Wali dan Seperti Jadi Ahli dan Sofyan, dan juga guru kita Ustaz Haji Madinah, dan usul dan buruk dan masyayikh mereka. Semoga Allah menerima amal baik mereka. Allah curahkan rahmah maghfirah selalu dalam kubur mereka. Juga dengan suratul Fatihah semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dengan sebab ilmu asrar anwar yang ada pada diri mereka. Juga dengan suratul Fatihah semoga Allah Subhanahu wa taala
berikan keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam hidup kita. Allah berikan sehat walafiat, dan Allah sembuhkan segala penyakit yang kita derita, dan orang-orang kami minta doa kesembuhan dari segala penyakit dengan kesembuhan yang sempurna dan secepatnya. Juga dengan suratul Fatihah, semoga yang masing-masing punya hajat, punya niat, semoga Allah sampaikan niat dan hajatnya daripada perkara dunia dan akhirat. Juga yang mempunyai tanggungan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam penyelesaiannya. Juga dengan suratul Fatihah, semoga Allah berikan keberkahan dalam majlis kita ini, keberkahan juga pada keluarga kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita dan juga mengamalkannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyyat sayyidil walid Abu Sayyid Ahmad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wal walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Salatul istisqa. Salat istisqa artinya salat minta hujan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nati wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtaru. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa qaumun al-mikyal," tidaklah mengurangi suatu kaum akan takaran, wal mizan dan timbangan, illa ukhidhu bisinina, kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik yang lama. Artinya kalau di suatu kaum, di situ mereka di dalam dagang-dagang mereka berbuat curang dengan mengurangi baik itu takaran dari benda yang jenisnya ditakar, atau juga yang dimeterin, atau juga yang ditimbang, ya. Kalau mereka di dalam berdagang mereka sudah mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi meteran, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka itu siksa berupa musim paceklik yang panjang. Wasyiddatil ma'unati, dan susahnya mencari biaya hidup. Wa jawri sultani alaihim, dan kezaliman pemerintah atas mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka mencegah zakat harta-harta mereka, illa mutirul qatra minas sama, kecuali dicegah bagi mereka tetesan-tetesan air dari langit. Maknanya apabila ada orang tuh udah kagak mau bayar zakat, waktunya dia bayar zakat, dia kagak mau
bayar zakat, kewajiban membayar zakat dia kagak bayarin, itu kalau suatu kampung ada yang begitu, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan tetesan-tetesan hujan. Berbahaya kalau udah nggak ada hujan, kering semuanya. Bagaimana tumbuh-tumbuhan mau hidup? Bagaimana kita mau mendapatkan air? Tahu sendiri dah kalau bagaimana tuh di suatu tempat yang curah hujannya nggak ada, udah susah, kekeringan. Coba waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Semuanya dari air itu akan hidup. Nah kalau ada air coba gimana? Gara-gara apa? Ini Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan itu. Ini gara-gara Allah siksa mereka. Dengan sebabnya diantaranya mereka orang-orang yang tidak menyesuaikan timbangan, tidak jujur di dalam meteran, tidak jujur di dalam juga tidak jujur juga di dalam takaran. Zakat yang harusnya mereka bayar kagak mereka bayarkan. Ini dengan begini Allah Subhanahu wa taala bisa berikan azab kepada mereka, ini berupa kekeringan. Walaulal bahaimu lam yumtaru. Kalaulah bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya tidak akan Allah turunkan hujan. Bismillah. Jadi kalau bukan itu kalau bukan karena binatang-binatang ternak yang mereka membutuhkan air, mereka membutuhkan makanan, yang dimana kalau dengan air hujan akan tumbuh rerumputan, akan tumbuh pohon-pohonan yang menjadi bahan makan pokok binatang-binatang. Coba kalau itu tidak ada hujan, niscaya binatang-binatang sulit untuk mencari makanannya, karena bumi, tanah semuanya pada kering. Bagaimana mau mereka makan? Cuma binatang-binatang ternak mereka mau makan, sementara tumbuh-tumbuhan nggak ada yang tumbuh gara-gara nggak ada hujan. Nah di situ Nabi katakan itu kalaulah bukan karena binatang, kalau bukan karena binatang ternak, Allah tidak akan turunkan hujan. Karena binatang ternak mereka butuh makanan, maka akhirnya Allah turunkan hujan. Ini penyebab diantara Allah tidak turunkan hujan itu gara-gara kecurangan orang dalam berdagang, gara-gara tidak mau membayar zakat. Ini kalau kagak ada binatang ternak, Allah Subhanahu wa taala enggak turunkan kekeringan sudah. Qala wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ithra sama'in ay matarin minal laili hal tadruna ma qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawakib. Hadis dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Isra sama'in setelah turun hujan, ay matorin, minal laili di waktu malam. Jadi suatu hari turun hujan di waktu malam, setelah hujan selesai Nabi bilang kepada sahabat, hal tadruna ma qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang Allah atau Tuhan kamu bilang? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka bilang ya Allah dan Rasulullah yang lebih tahu.
Jadi Nabi nanya kepada para sahabat, kata Nabi, ente tahu nggak Allah bilang apa? Kata sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi katakan, qala, berkata Allah, berfirman Allah, asbaha min ibadi mu'minun, jadilah dari hamba-hambaku beriman bi kepadaku wa kafirun, dan juga bisa jadi kafir. Tuh. Jadi Allah katakan bisa jadi ya orang beriman kepada saya dan bisa jadi kafir juga kepada saya. Fa amma man qala, ini apa hubungannya ini dengan air hujan? Artinya dengan apa Nabi mengucapkannya ini setelah turun hujan. Nah, apa hubungannya? Qala fa amma man qala, kata Allah, maka adapun orang yang berkata mutirna bifadlillahi wa rahmati, kita dihujankan oleh Allah ini dengan fadilah Allah dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi, maka dia orang yang bilang begitu adalah orang yang beriman kepada saya. Jadi kalau ada hujan, ya, orang bilang alhamdulillah Allah turunkan hujan nih, dengan rahmat Allah, dengan fadilah Allah turunlah hujan. Orang yang begitu Allah katakan orang mukmin. Wa kafirun bil kawakib, dan orang itu ingkar dengan bintang-bintang. Karena sebagian orang tuh dia mengatakan hujan tuh disebabkan karena ini karena bulan ini nih jadi hujan. Ini karena nih adanya bintang ini jadi hujan. Allah katakan wa amma man qala mutirna binau'i kaza, dan adapun orang yang bilang kita diturunkan hujan nih gara-gara sekarang tuh adanya bintang ini, atau karena bulannya bulan ini jadi hujan. Jadi dia tidak menisbahkan hujan itu rahmat dari Allah, fadilah dari Allah, tapi dia dikatakan bahwasanya hujan gara-gara di bulan ini, karena bulan Januari. Kenapa? Ya hujan tiap hari. Januari. Iya. Kenapa nih hujan? Ya kan maklum lah, sekarang kan bulan Desember yang udah ber. Jadi hujan deh tuh, itu musim hujan karena bulan Januari, musim hujan karena bulan Desember. Ini orang kata Allah yang dia menisbahkan hujan gara-gara bintang, gara-gara bulan, fahuwa kafirun bi, orang itu adalah orang yang ingkar kepada saya, wa mu'minun bil kawakibi, dan beriman dengan bintang-bintang, beriman dengan bulan-bulan. Jadi tidak menisbahkan hujan itu karena rahmat dari Allah, tapi gara-gara di bulannya. Iya, makanya sekarang akhirnya coba kita lihat, bulan ini kagak menentu deh. Yang seharusnya bulan Maret tuh hujan udah pada seret, masih hujan. Sekarang bulan sekarang nih, biar orang tahu bahwasanya yang hujan itu bukan karena bulan, bukan karena bintang, bukan karena adanya nih astronomi nih, BMKG kata begini, enggak. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hujan itu adalah fadilah, anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kagak mesti itu dengan apa? Dengan adanya bulan. Orang kalau kita bikin hajatan, jangan bulan Januari mah hujan mulu. Ini nih, yang begini nih nggak beriman sama Allah udah. Berimannya dengan bulan, berimannya dengan bintang. Kenapa? Karena jangan bulan Januari, kalau Januari hujan mulu. Bulan Desember hujan mulu. Enggak, kalau kita mau ini kalau mau bikin bulan Juli dah, bulan Maret, Juli, Juni, nah itu gak ada hujan deh. Dibikin bulan Juni, tahu-tahu bukan hujan lagi, banjir. Sampai kelelep tuh kelampang tuh. Iya, kita semuanya kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Jadi jangan jangan melihat karena hujan, karena ini, karena karena bulan. Karena kalau begitu akhirnya nanti menyesal tuh orang. Tapi kalau dia nisbahkan kepada Allah, bagaimanapun dia dapetin. Masalah
Ini mah terserah Allah. Kita bulan Januari kalau memang Allah Subhanahu nggak turunin, ya. Kalau sekalikan bulan Januari kalau Allah kagak turunin, ya, nggak hujan juga. Allah sekalipun misalnya orang menganggap bulan Januari ini enggak setiap hari hujan, gimana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi biar kita menisbahkan segala apapun yang terjadi itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bukan karena apa? Bukan karena bintang, bukan karena bulan, bukan karena musiman, tetapi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala at-tarhibu min lubsil hariri wa takhattumi biz-zahabi. At-tarhibu min lubsil harir, ancaman daripada memakai pakaian yang terbuat dari bahan sutra. Wa takhattumi biz-zahabi, dan memakai cincin dengan bahan yang terbuat dari emas. Ini khususnya bagi orang laki, ya. Nggak boleh, nggak boleh apa? Nggak boleh orang laki memakai cincin yang terbuat dari emas, sekalipun kadarnya sedikit. Sedikit Ustaz, nggak sampai 1 gram, tetap kalau banyaknya itu haram, sedikitnya juga haram. Naam. Qala an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminih wa zahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia berkata, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran, Rasulullah memegang atau mengambil bahan yang terbuat dari sutra. Faja'alahu fi yamini, Rasulullah jadikan bahan itu Rasulullah pegang itu di sebelah kanannya. Wa zahaban, dan Rasulullah mengambil juga emas, memegang emas. Faja'alahu fi shimali, Rasulullah jadikan emas itu Rasulullah pegang di tangan kirinya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, inna hazaini, sesungguhnya ini dua nih, artinya Rasulullah pegang tuh yang sebelah kanan, sebelah kiri. Rasulullah bilang, nih dua benda ini haramun, hukumnya haram, ala dzukuri ummati, terhadap orang-orang laki daripada umatku, ya. Jadi nggak boleh. Jadi orang laki, tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari bahan sutra, dan juga tidak boleh memakai cincin yang terbuat dari emas. Bukan hanya cincin, apalagi kalung, kalung lebih parah lagi, perempuan laki pakai kalung, naam, atau juga segala sesuatu, itu tidak dibolehkan, memakai cincin terbuat dari emas lain dengan orang perempuan, dibolehkan aja, karena tetap yang namanya haram, cuma di sana ada Allahumma shalli ala sayyidina survei, kenapa kok Islam atau Nabi mengharamkan tuh, syariat mengharamkan emas bagi laki-laki? Katanya bahwasanya itu orang kadar emas ini mempunyai kadar yang tinggi, ini bisa mempengaruhi darah orang, yang nanti pada akhirnya tuh dia akan kena penyakit itu namanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada jadi Alzheimer, kalau ada penyakit itu, itu yang dimana penyakit itu mengembalikan orang kayak anak-anak kecil lagi, kembali seperti anak kecil, orang tua tuh, orang yang umur tua aja kalau dia memakai itu, memakai emas, itu akan kena penyakit yang dimana penyakit itu kembali ke anak-anak. Jadi artinya sifatnya, gayanya, ininya tuh kembali ke kanak-kanakan, karena pengaruh emas yang dipakai itu.
yang bisa merubah daripada apa? Daripada darahnya. Lain orang perempuan. Kenapa? Karena orang perempuan ada sirkulasi darah tuh yang adanya haid, mengeluarkan darah. Laki nggak ada. Maka itu hasil survei. Kenapa kok diharamkan bagi laki-laki itu, ya, bagi laki-laki memakai emas? Karena itu darahnya itu dengan kadar emas itu membahayakan di umur tua yang nanti bisa mengembalikan dia itu sifat kekanak-kanakan. Naudzubillah. Nah, masyhur, coba kalau buka ya di di media, buka di YouTube tuh mesti ada tuh. Coba penyakit itu, lupa penyakit bahasanya itu sih ya. Walhasil itu disebabkan karena apa? Karena orang laki yang memakai emas ya, karena kadarnya itu berbahaya. Nah, makanya disitulah kenapa syariat mengharamkan bagi laki-laki itu. Berbeda dengan perempuan yang di situ dia ada sirkulasi keluarnya darah setiap bulan. Qala summa qala inna hazaini haramun ala zukuri ummati. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya dua benda ini haram bagi laki-laki daripada umatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la talbisul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memakai bahan yang terbuat dari sutra, maka bahwasanya siapa orang yang memakainya di dunia lam yalbasu fil akhirah, nanti dia tidak akan memakai itu di akhirat ya. Ya, karena bahan sutra yang asli itu itu bahan yang sangat halus, sangat adem ya. Bahkan itu katanya itu obat untuk apa? Untuk menghilangkan tuh gidu. Jadi kalau orang tuh sakit gatal-gatal tuh pakaian yang terbuat dari sutra tuh bisa menyembuhkan itu. Nah, qala wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas, itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin, melihat cincin yang terbuat dari emas fi yadi rajulin, di tangan seorang laki-laki ya. Jadi Rasulullah suatu hari itu melihat ada tuh sahabatnya dari orang laki memakai cincin terbuat dari emas. Fanaza'ahu, maka Rasulullah cabut itu ya. Jadi dari kangannya Rasulullah cabut, wa tarahahu, dan Rasulullah lempar. Ya. Jadi Rasulullah melihat sahabatnya memakai cincin dari emas, kemudian Rasulullah lepas itu, kemudian Rasulullah buang. Wa qala, dan Rasulullah bilang, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin, sengaja seorang kalian itu dia memakai jamrah, artinya bara api dari neraka, dari jadi dia memakai apa? Dia memakai di tangannya itu bara ya, dia memakai bara. Nah, karena kenapa Rasulullah katakan memakai bara? Karena orang ini membawa kepada neraka baginya ketika dia memakai cincin dari emas, karena sesuatu yang diharamkan, kan sama juga menyemplungkan dirinya ke neraka jahanam, naudzubillah. Ayat rahuha fi yadihi maka akhirnya dilepaskannya, dilemparkannya itu dari tangannya. Faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibilangin kepada orang itu setelah Rasulullah pergi, khudh khatamaka intafi bihi. Lalu kata orang-orang tuh teman-temannya, khudh khatamaka, ambil tuh yang tadi kan udah dibuang sama Rasulullah, intafi bihi, ya ambil, dia kayak aja manfaat, ente jual ya, jangan dipakai lagi emang jual.
Jadi ketika Rasulullah lihat, Rasulullah lepas, Rasulullah buang. Nah setelah dibuang, setelah Rasulullah bilangin tuh ini haram begini, kemudian Rasulullah pergi. Lalu kata temennya, udah ambil tuh, jual dah, udah jangan dipakai lagi, tapi bisa dijual atau kasih bini atau kasih siapa kayak orang perempuan, biar supaya bermanfaat. Qala la wallahi la akhudhuhu. Kata orang itu, tidak, demi Allah saya nggak mau ngambil cincin itu lagi. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah membuang cincin itu. Ya, artinya ketika disuruh ambil dia bilang enggak, saya nggak mau ambil lagi. Kalau Rasulullah udah buang, udah saya kagak mau ambil lagi. Ya padahal kalau dia ambil ya nggak ada salahnya. Yang penting bukan dia pakai, ya dia jual kek atau dia kasih orang perempuan, atau walhasil sudah dia kagak pakai tapi dia bisa manfaatkan. Tapi orang itu bilang enggak, selagi Rasulullah udah buang, udah saya kagak mau lagi. Subhanallah ya. Naam, ini apa nih? Taatnya itu sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang tidak boleh, ya jangankan dia ambil, ya jangan dia pakai, dia ambil aja enggak, karena udah Rasulullah buang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba haririn fid dunya albasahu Allahu yaumal qiyamah thawba mazallatin minan nar au thawban minan nar. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba haririn fid dunya, siapa orang yang memakai pakaian terbuat dari sutra ketika di dunia, albasahullahu yaumal qiyamah, niscaya Allah akan pakaikan dia nanti pada hari kiamat sauba mazallatin minan nar, baju kehinaan yang terbuat dari api. Ya Allah ya, karena dia sudah memakai sesuatu yang diharamkan ketika di dunia, nanti Allah pakaiin dia pakaian yang hina terbuat dari api. Au sauban minan nar, atau Allah pakaian tuh pakaian yang terbuat dari api. Qala at-tarhibu min isbalil izar, ancaman daripada menyengserkan kain. Jadi orang kalau pakai kain tuh jangan sampai nyengser, ya. Sampai nyengser tuh artinya apa? Sampai lewat mata kaki, sampai betis tumitnya, ya. Itu nggak boleh. Bukan hanya sarung, dia misalnya pakai celana juga sampai nyengser, itu nggak boleh, ya. Atau juga kalau orang Arab, dia pakai gamis, sampai nyengser, itu juga nggak boleh. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marratin. Qala Abu Dzarrin, khabu khasiru, man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannanu wal munfiku sil'atahu bil halifil kadzib, wa fi riwayatin al-musbilu izarahu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka nih, artinya 3 golongan ini nanti pada hari kiamat. Artinya tidak berbicara dengan bicaraan yang redho, ya, dengan bicara yang baik, ya. Tapi bicaranya bicara marah, bicaranya keras, bicaranya kasar. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memandang kepada mereka. Artinya 3 golongan ini, artinya nggak memandang tuh dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan redho, tapi Allah memandang dengan pandangan marah, ya. Kayak orang tuh melihat kepada orang yang dia marahin gimana?
Ketika dia bicara kepada orang yang dia marah, lain bicara sama orang yang dia cintain, ya, sama orang yang dia sayang, sama orang yang dia senengin, lain bicaranya. Ya, coba kalau dia bicara sama orang yang dia sayang, pelan. Dari mana? Udah lama gak kelihatan. Tapi kalau orang yang dia kagak demen, dari mana lu? Gak pernah kelihatan, dasar. Lain kan. Diomongin juga, tapi omonginnya sakit itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga nanti ada orang yang diomongin sama Allah, omongannya omongan sayang. Begitu juga ada orang yang dilihat oleh Allah dengan penglihatan redho. Dan sebaliknya ada orang yang Allah ngomongin dengan kasar dan penglihatannya penglihatan sinis. Naam, wala yuzakihim, dan orang itu tidak akan Allah bersihkan mereka. Artinya dosa-dosanya Allah nggak bersihin, Allah nggak ampunin dosa mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Ya, udah, walhasil orang yang sengsara ini dia. Naam. Qala faqara'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya salah samarat sampai 3 kali Rasulullah ngomong begitu. Qala Abu Dzarrin, berkata sahabat tuh pada saat itu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, khabu khasiru, sungguh mengecewakan, sungguh rugi mereka itu. Manhum ya Rasulullah, siapa orang itu ya Rasulullah? Orang yang Allah kagak mau bicara, nggak mau melihat, nggak mau bersihin, dan azab bagi mereka. Siapa mereka itu? 3 orang itu. Qala al-musbilu. Nabi berkata, yang pertama adalah al-musbil, orang yang kalau memakai sarung atau celana sampai nyengser. Di dalam hadis lain, karena ini adalah sifat al-khuyala. Tuh, sifat-sifat orang yang sombong, ya. Orang yang sombong tuh begitu. Kalau pakai sarung, pakai gamis tuh sampai nyengser, ya. Nah, tapi ada ulama bilang tuh, ya, Sayyidina Abu Bakar dia pakai gamis nyengser, tapi kata Rasulullah, tapi Sayyidina Abu Bakar enggak. Ya, kenapa? Karena dia pakai bukan karena nyengser, bukan karena sombong. Nah, jadi ilatnya tuh sombong. Ya, orang kalau biasanya tuh pakai apa? Pakai yang seperti itu karena kesombongan. Nah, namun kalau nggak ada kesombongan, atau ulama enggak. Kita pakai sarung, apaan yang disombongin? Sarung gajah duduk aja nyombong, Nggak sampai mau sombongin. Pakai sarung nyengser tuh dia sombong tuh. Apaan tuh pakai sarung nyengser lah? Sarung gajah nongkrong masa nyengser, masa sombong. Naam, nah ini biasanya al-musbil tuh kalau orang-orang dahulu, orang Arab tuh begitu, jadi dia nyengserin karena adanya kesombongan. Qala wal mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit, dia ngasih-ngasih tuh, itu kan dulu tuh dia susah tuh, gara-gara gua kasih bantuan jadi dia begitu. Itu dulunya tuh, tahu kagak tuh, dia itu orang nggak ada yang nganggep, nah gara-gara saya ini, itu dulu saya tuh, dulu itu dibangun majlis tuh gua yang bantuin, gua yang nyariin, walhasil deh, jangan jadi orang yang manan, naam, atau dikatakan apa namanya, manan tuh suka ini juga, apa namanya, ngompor-ngomporin, naam. Qala wa awal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib, dan orang yang mendagangkan dagangannya itu dengan sumpah bohong, jadi dia dagang pakai sumpah, demi Allah ini paling bagusnya nih, nggak ada lagi dah selain ini. Itu kan adanya apa? Adanya sumpah, demi Allah ini paling murah. Udah deh, bener, nggak percaya, pakai nama Allah sumpah, kan ada dagang begitu. Nah, demi Allah nih anda dagang nih, jual sama ente nih, jual modal doang, kan ketahuan bohongnya. Ente kalau mau jual modal, ntar kontrakan bayarnya dari mana?
Kalau semua orang dibilangin ini demi Allah nih, dagang cuma jual modal doang, nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Ini di pasar ini paling ini, cari deh sepasar nih, nggak ada, ini doang nih yang paling bagus nih. Bener dah, nggak bohong, demi Allah deh. Tuh ya, nah, ini namanya orang yang apa? Orang yang mendagangkan barang dagangannya itu ya dengan apa? Dengan bersumpah. Ya, ini termasuk orang yang tiga tadi itu yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya menerima tidak akan memaafkan, tidak akan berbicara dengan bicara yang yang redha dan tidak memandang dengan pandangan yang redha. Wa fi riwayatin al-musbilu izarahu, dan di dalam riwayat lain Rasul mengatakan al-musbilu izarahu, orang yang ya menyengserkan sarungnya. Qala at-targhibu fi lubsil imamah, anjuran daripada memakai imamah. Imamah itu ya yang seperti orang tuh para habaib, para kiai, para asatiz, dia pakai kopiah kemudian dia ikatkan di kopiah itu sorban ya yang melilit, itu namanya imamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun arkanus salati sab'ata asyara. Ini satu fasal bermula rukun-rukun sembahyang itu ada 12. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, yaitu ruku'. Ar-ruku' artinya al-inhina, ya, menundukkan. Itu sekira-kira dia menundukkan ya rahata rukbataihi ya, dengan dua lututnya ya, wa membungkukkan daripada punggungnya. Qala al-khamisu, jadi yang kelima itu dia ruku. Nah, dan ruku itu harus yang sekira-kira itu tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Ya, ini sejajar tuh seperti kalau kita bilang tuh dengan seorang papan. Jadi ketika dia naruh sesuatu, enggak jatuh ke bawah, ke depan, enggak jatuh ke belakang. Ya, karena punggungnya tuh rata, ya. Makanya ya bukan berarti harus kita ini dikira-kirakan. Jadi jangan sampai sampai ke bawah dia itu, jangan suka juga ngedangak. Yang kira-kira kalau ditaruh benda itu akan jatuh, baik ke belakang atau ke depan. Tapi kalau lurus begitu, tidak akan jatuh. Kas-sahifah, seperti lembaran papan ketika ditaruh lurus.
Ini fi hakil mu'tadil, artinya dari orang yang bukan orang yang sakit, orang yang sehat. Lain kalau orang yang sakit ya. Nah, kalau orang yang sakit ma'zur ketika dia ruku tuh cuma begini doang. Karena kalau dia sampai ke bawah bisa apa? Bisa sakit pinggangnya, tulangnya ya. Terusnya orang-orang tua ya. Tapi kita nih yang sehat ya, yang muda, maka sempurnakan ketika ruku itu ya. Jadi lurus, dia punya punggungnya itu kasahifah, bagaikan lembaran kayu yang diratakan. As-sadisu, dan yang kelima at-tama'ninatu fi, yaitu tama'ninah, artinya diam sebentar seukuran subhanallah. As-sabi'u al-i'tidal, yang ketujuh yaitu i'tidal ya. Al-i'tidal artinya lughatan al-istiqamah, dia berdiri ya. Ayyauda raqi ila ma kana alaihi qabla ruku'i, yaitu kembali sebagaimana dia sebelum ruku ya. Jadi ketika dia takbir kan berdiri. Nah, posisi i'tidal juga itu posisinya seperti itu. Jadi sebagaimana dia berdiri sebelum ruku. Jadi jangan orang dia habis ruku, dia i'tidalnya itu nggak sampai berdiri, dia cuma begini langsung dia sujud, atau tidak sah ya. Maka dia harus berdiri sebagaimana berdirinya dia sebelum ruku. Qala as-saminu at-tama'ninah fi, yang kedelapan yaitu tama'ninah di dalam i'tidal. Jadi jangan langsung turun ya, berdiri dulu, diam seukuran tasbih, seukuran subhanallah ya. Karena afdolnya dia baca apa? Dia baca doa i'tidal, afdolnya dia baca doa ruku ya. Bukan berarti bahwasanya dia katanya ruku sekedar subhanallah, dia ruku subhanallah dia bangun ya. Itu ukuran yujzi, ukuran bolehnya, ukuran sahnya. Tapi ukuran afdolnya dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, itu paling sedikitnya sunnah. Nah. Qala at-tasi'u sujudu marratain, yang kesembilan yaitu sujud ya. Sujud itu apanya 2 kali ya. Artinya dia sujud, duduk antara 2 sujud, dia sujud lagi, itu namanya sujud itu 2 kali. Dan sujud itu harus dengan 7 anggota sujud. Nabi katakan umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud itu dengan 7 apa? Dengan 7 anggota. Mana 7 anggota? Kepala, jidat, tuh. Jadi wajib ketika dia sujud, jidatnya itu harus dia sentuhkan ke tempat sujud. Ya. Jadi nggak boleh kalau orang sujud tuh pakai tempelengan nih. Ya, dia sujudnya begini. Ada nggak sah? Kenapa? Karena bukan a'dha'us sujud. Anggota sujud itu adalah jidat. Ya. Dan jidat ini ketika dia sujud harus maksyufah, harus terbuka. Jadi tidak boleh dia sujud ya, di jidatnya ada sesuatu yang kalau dia bangun ikut terangkat bangun, maka nggak sah sujudnya itu ya. Jadi tidak boleh orang sujud itu ada menutupi daripada jidat yang kalau dia bangun ikut bangun. Contoh misalnya dia sujud pakai kopiah, kopiahnya kayak begini nih, kayak apa kali gini ya. Ya, dia sujud begini nih dia sujud, ada nggak sah. Kenapa? Karena sujud itu jidatnya terhalangi dengan sesuatu yang kalau dia bangun ikut terangkat. Wah, ini kalau dia sujud gini kan dia bangun ikut terangkat, ada nggak sah? Atau juga asalan dia nggak pakai kopiah,
dia pakai selampe, dia ikat selampenya di sini nih. Iya, sama juga. Atau ibu-ibu dia sujud pakai mukena, begitu dia sujud mukenahnya dia tebar tuh di depan, dia sujud di atas mukena. Ketika dia bangun mukenahnya ikut naik ke atas aja nggak sah, ya. Jadi tidak boleh. Makanya orang Pakistan tuh, orang Pakistan dia kopiah, kalau pakai kopiah di begini, tapi di sininya dicedok, di sininya tuh robek. Jadi ketika dia sujud tetap kena tuh sebagian apa? Sebagian jidatnya, ya. Yang penting sebagian jidat. Dia misalnya pakai kopiah begini nih, begini. Ini jidatnya masih kelihatan nih. Dia sujud, jidatnya kena, sah sebagian daripada jidatnya, ya. Dia pakai sorbannya panjang, ya. Sorbannya panjang berapa? 2 meter. Nah, begitu dia sembahyang, sorbannya ditaruh di depan begini. Dia sujud, dia bangun, sorbannya nggak bergerak, tetap ada di situ, ada sah. Yang tidak sah itu yaitu apabila dia sujud di satu tempat yang ketika dia bangun ikut naik ke atas. Sujud di atasnya apa? Jari di atas tangan, sujud begini. Sujud di tangannya. Kan ikut kebakat nanti itu, ada tidak sah. Yang kedua anggota sujud apa? Tangan. Jadi 3 tuh, 1, 2, 3. Jadi tangan ini, ya, batnul asabi ini harus nempel di tempat sujud. Sekalipun sebagian dari apa? Batnul asabi nih, dia sujud enggak nepak begini, tapi dia sujud begini nih. Ini begini. Ini kena nih. Ini kena tuh, masih kena, masih sah, ya. Atau dia sujud pakai kelingking doang satu. Dia sujud begini, ada sah dibandingkan orang sujud begini. Nih, dia begini nih, ada nggak sah? Ya. Dia sujudnya itu dengan zahrul asabi, dengan apa? Dengan punggungnya, dengan punggung tangannya, ada nggak sah? Harus pakai dengan nih, batnul asabi. Apa batnul asabi? Yang disebut dengan perut, dengan perut tangan tuh yang sekira-kira kalau dia jadiin satu ini nggak kelihatan. Nah ini namanya tuh yang kagak kelihatan tuh namanya batnul kaf atau batnul asabi. Orang kalau sujud begini nggak sah tuh. Sujud begini nih, ya, miring tangannya begini. Ini nggak sah karena ini bukan batnul asabi. Jadi harus yang di dalam nih yang nempel nih, sekalipun sedikit kayak tadi kelingking doang, itu masih lebih sah dibandingkan dia sujud. Dia sujud apa? Dengan belakangnya, ya. Ada jadi 1, 2, 3, kemudian dengkul, ya. Ini dengkul min a'dha'is sujud, ya. Daripada anggota sujud itu 2 dengkul. Jadi dengkulnya harus nempel, ya, sekalipun sedikit. Ini orang yang sehat, ya. Ustaz, di dengkulnya dia ada benjolan apa, kalau gitu dia kagak bisa. Ya enggak apa-apa, sama dengan orang sembahyang duduk kan nggak nempel kalau sujud. Ya. Yang terakhir ini anggota sujud ini yaitu apa? Butun al-asabi'ir rijl. Artinya nih, perut, jari, kaki. Tuh, nih, orang kebanyakan kagak paham tuh ketika sujud tuh kakinya itu harus berdiri. Nih, harus berdiri gini. Kenapa? Karena yang merupakan anggota sujud itu adalah butunul asabi. Nih, ini. Jadi nggak boleh, nggak sah orang kalau sujud tuh dilekuk. Kakinya tuh dilekuk tuh. Ya, itu. Makanya orang tuh dilihat, ya, ini kajian makanya terkadang nih, ya, kalau mau sembahyang ngikut sama imam nih, pertama kalau sembahyangnya tuh sembahyang yang kagak kedengeran, ya, sembahyang yang kagak bacaannya sir, kan nggak ketahuan ini imam bener nggak bacaannya nih, nggak kedengeran. Lihatnya kalau dia lagi sujud,
Ya, kalau sujud pertama rata-rata dia begini dah. Tapi kalau sujud yang kedua itu kalau memang ya orang yang bukan nggak kenal daripada fikus sholat itu sujud biasanya begini nih. Diapain? Dia tekuk. Nah, ya. Karena kalau lihat, aduh ini dia imam sembahyang nekuk begini. Ada yang afdolnya tuh, yang sahnya tuh ketika dia diriin. Tuh. Orang kalau begini nggak mengerti fikih sholat tuh, fikihnya sembahyang masih belum paham dia. Bahwasanya yang dikatakan anggota sujud itu diantaranya adalah kaki, jadi harus berdiri tuh. Ya, jadi nggak boleh disengserin. Nah, iya. Kalau begini bagaimana mau diikutin jadi imam tuh? Itu aja udah agak afdol, nggak sah sujudnya itu. Ya, karena tidak termasuk tidak menggunakan anggota sujud ketika dia sujud ya, karena anggota sujud yaitu ada 7: jidat, 2 telapak tangan, 3, 2 dengkul, 5 sama 2 jari kaki, 7. Nah, dan nanti akan ada pembahasan tuh syarat-syarat sujud biasanya ada. Qala al-ashiru atau makna fi al-hadi asyarah al-julusu baina sajdataini sampai sini dan 11 ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Besok hari Minggu ini tanggal 10 Muharram. Kita tahu Muharram dikenal dengan hari Asyura ya. Hari yang dimana disunnahkan kita untuk berpuasa. Karena Nabi dahulu ketika beliau datang ke Madinah, lihat orang-orang Yahudi pada puasa. Lalu Rasulullah tanya, kenapa kok kalian puasa? Kata mereka, kami berpuasa berterima kasih kepada Allah yang dimana pada hari ini telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya pada tanggal 10 Muharram ini atau hari Asyura. Jadi kata mereka, kami berpuasa karena mengucapkan terima kasih kepada Allah dari selamatnya Nabi Musa. Lalu Nabi katakan, ana aula wa ahaqqu bi Musa minkum. Kata Nabi, kami yang lebih berhak dibandingkan kalian untuk berterima kasih kepada Allah dengan diselamatkannya Nabi Musa. Fasomahu wa amara bisyami. Kemudian Rasulullah puasa pada hari itu dan Rasulullah perintahkan umatnya untuk berpuasa. Nah, maka disitulah ya disunnahkan bagi kita ini berpuasa pada tanggal 10 hari Asyura. Rasulullah ditanya, apa fadilahnya puasa hari Asyura? Rasulullah katakan, in al-siyamu yauma asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal madiyah. Saya berharap dari Allah puasa hari Asyura itu menghapus dosa-dosa tahun yang kemarin. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala lihat, berikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sehingga dia puasa Asyura, dia masuk pada tahun baru ini dalam keadaan bersih, dosa-dosa yang kemarin sudah diampunin ya. Makanya ulama jangan sayang-sayang pada tanggal 10 ya. Bahkan disunnahkan sebelumnya tanggal berapa? Tanggal 9 ya, karena Nabi katakan ya, lain baqitu sanatal muqbilah la asumanna minat tasih. Kalau tahun depan saya masih ada umur, saya mau puasanya dari tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan 10. Namun Rasulullah pada tahun itu bulan Rabi'nya Allah Subhanahu wa taala panggil. Nah, dari situlah umat ulama mensunahkan puasanya 9 10. Bahkan di dalam hadis lain Nabi katakan, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu au kama qala. Kata Nabi, puasalah kalian 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya.
khalaful Yahud, biar kagak sama orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi puasa tanggal 10 doang. Ya, tanggal 10. Ya, 1 hari doang, tanggal 10. Makanya Nabi nganjurin puasalah 9, 10 atau 10, 11 biar kagak sama sama Yahudi. Ustaz, jadi kalau puasa hari itu doang sama sama Yahudi. Ya Nabi bilang gitu. Udah deh Ustaz, biar supaya kagak sama mendingan gak puasa sekalian deh. Jangan juga ya, nggak apa-apa, sunnahnya tanggal 10 ya. Kalau memang dia 9 puasa, alhamdulillah. Kalau 10 dia mau puasa 10 doang, ya hasil sunnah. Dia puasa 10 sama 11 lebih bagus ya. Jadi jangan sampai nggak sama sekali, sekalipun nggak dosa ya, nggak apa-apa. Orang kagak puasa ini nggak apa-apa ya, cuma kan sayang-sayang. Ya, kita belajar, kita menuntut ilmu, ya, kita mendapatkan hadis Nabi, terus kita nggak amalin, ya. Kan Imam Nawawi katakan, kalau ada orang yang dia mendapatkan hadis, kemudian dia amalkan, maka insya Allah dia termasuk min ahli sunnah, orang yang mengamalkan hadis, ya. Jadi kita usahain paling kagak ya besok kita berpuasa, ya. Kemudian sunnah lagi, ya, sunnah lagi ini banyak kesunahan, tapi yang ada di dalam hadis hanya 2. Ya kan kadang kita disunahkan ngusap kepala anak yatim, kalau inan kita ya ngusap kepala anak yatim, terus pakai sifat mata, mandi, kemudian baca kulhu 1000 kali, kemudian ziarah orang alim, ziarah orang yang sakit. Tapi yang ada di dalam hadis tentang 10 Muharram itu yaitu puasa dan tausiah alal iyal. Artinya tausiah alal iyal itu memberikan keluasan untuk keluarga di dalam belanjanya, ya. Yang biasanya hari-hari biasa dia dikasih belanja sama lakinya, laki ngasih 50, tanggal 10 mah 100. Iya. Naam, ya. Karena Nabi katakan dalam hadis, man wasa'a ala iyali fi Asyura wasa'allahu sa'ira sanati atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa orang yang memberikan keluasan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura 10 Muharram, Allah akan cukupin untuk kehidupan 1 tahun ke depan. Iya. Jangan giran gitu dong, amin, giran gue baca, aman, kagak, aman artinya kagak keluarin, ya, jangan, iya, kapan lagi kita mau ini kan, ya, apa inannya, buat kita juga, yang makan siapa juga, Ustadz apakah kamu bazir, yang tadinya saya tuh masak sedikit nih, sekarang masak banyak, tetangga ada, saudara ada, ini bagi nyobain, ntar dia ngasih begini, yang sono ngasih ini, isi ngasih gini, kan gitu ke orang-orang tua dulu tuh kalau hari Asyura tuh ya, jadi belanjanya tuh, iya, naam, ikan asin udah bau nih kayaknya nih, dapat besok apa enggak nih, Allah enak banget ini kayaknya nih, apanya dingin gini nih, yang ikan asin jadi besok tuh ya, orang-orang tua nyerang laki-laki nih ya, lebihkan belanja dari biasanya ya, karena biar supaya pertanyaan ngejalanin sunnah, dapat sunnah Nabi ya, karena apa? Emang disuruh seperti itu ya. Yang biasanya tempe goreng doang ya, kasihlah tempe pakai jaket gitu ya. Yang biasanya ikan teri bandeng lah. Iya, hasil harus bedain. Kata ulama, bedain antara hari Asyura dengan hari-hari biasanya. Ya, tujuannya apa? Menghidupkan sunnah dan mengajarkan juga anak-anak kita. Mbak, biasanya saya jajan ini 1 hari 10.000, kok ini 20.000? Ini hari Asyura, Tom. Apa hari Asyura? Tanggal 10 Muharram, emang Nabi begitu. Nanti kan anak tuh inget, kapan sih Asyura? Mudah-mudahan setiap minggu Asyura gitu. Jadi anak itu tahu, jadi ada irtibat. Ya, kita anak dulu nggak tahu hari Asyura tuh gimana. Ini dengan begitu tuh yang orang tua ini kan
kok ini hari Asyura banyak orang ngasih, orang begini, oh ini karena hari Asyura gitu. Lama-lama kita akan nyari, kenapa sih hari Asyura kok begitu dengan lain-lainnya tuh ya. Jadi artinya tuh irtibat, mengikat mereka itu dengan sunnah nabawiyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika minaz zayghi waz zalal wa nastaghfirullaha min qawlin bila amal. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma wafiqna biqtida'i sunnati sayyidina Muhammad. Allahumma wafiqna biqtida'i sunnati sayyidina Muhammad. Allahumma wafiqna biqtida'i sunnati sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad warzuqna ziyarata sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina wala minna wala ilaina wala ma'ana syakiyan wala mahruma. Allahumma barik lana fi majlisina fi ulumina fi amwalina fi ma'hadina wa fi auladina birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' ahbabina wa ulama'ina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Dan puasanya niatnya apa Ustaz? Sudah niat aja, saya puasa, niat puasa Asyura. Jadi sudah ya, nawaitu siyama yauma Asyura atau nawaitu siyama sunnah Asyura, sama aja. Dia cuma niat apa namanya begitu aja, saya niat besok puasa Asyura atau niat puasa 10 Muharram. Itu hasil ya, niat begitu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah ya Allah.